Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung lanjutkan ke pembicara kedua. Kita sudah mendengar dengan sangat komprehensif ya dari Dr. Happy tentang low back pain, dan sekarang Dr. Faris dari Center Surabaya, konsultan staf bedah saraf, akan memberikan tentang bagaimana manajemennya. Dr. Muhammad Faris dilahirkan Surabaya 13 Agustus tahun 76 dari Departemen Erlangga Neurosurgery. Kemudian beliau menjadi dosen dan menjadi staf pengajar tetap untuk bedah saraf konsultan di Erlangga. Tahun 2003 beliau tamat di kedokteran Erlangga University dan kemudian dilanjutkan dengan residensi tahun 2009. Kemudian juga tahun 2009 tersebut mendapat National Board Certificate Neurosurgeon. Tahun 2011 melakukan fellowship di University of Science Malaysia. Tahun 2012 beliau melakukan spine training surgery di Lilapati Hospital bersama Profesor Ramani, salah satu guru besar di India. Kemudian tahun 2015 beliau melakukan pendidikan konsultan neurospine surgery di Indonesian College of Neurosurgery. Tahun 2016 beliau melanjutkan pendidikan training di Korea University di South Korea. Tahun 2019 beliau mendalami Advanced Spine Surgery, yaitu suatu biportal endoscopic technique di Himnaira Hospital South Korea. Dan kemudian tahun 2020 beliau menamatkan program doktoral di Erlangga University dan saat ini bergelar PhD. Profesional karir 2010 itu di Spine Clinic. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Masarja Husada Citra Hospital, pekerjaan di situ, dan melanjutkan dengan medical staff sampai saat ini menjadi staf pengajar dan konsultan spine subdivisi di Erlangga. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Spine Division di Dr. Sutomo Erlangga University. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Dr. Faris, kami silakan dengan manajemen dari low back pain. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ID, kemudian Dr. Ruliana Fidahlan sebagai moderator, Dr. Happy, dan seluruh pembicara, berikut audiens. Salam sehat selalu. Dr. Happy, apakah ini sudah tampak ya, Dr. Ruli? Maaf, slide saya. Jelas sekali, Dok. Jelas, bagus, Dok. Oke, baik. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah diulas oleh senior saya, Dr. Happy. Saya rasa itu cukup komprehensif. Saat ini saya ingin menambahkan recent management of low back pain toward pain free. Jadi apa itu low back pain? Mungkin tadi Dr. Happy sudah menyinggung di sini tentang low back pain. Jadi ada nyeri yang di bawah costal margin dan di atas dari lipatan glutea. Nah, yang mana ini bisa menyebabkan suatu nyeri yang radiating atau non-radiating, menjalar atau tidak menjalar. Nantinya dibagi menjadi akut atau chronic low back pain, tergantung dari durasinya. Apabila kurang dari 3 bulan akut dan tidak lebih dari 3 bulan, maka kita katakan dia suatu yang kronik. Secara epidemiologi lebih banyak, 80% usia dewasa itu pernah mengalami yang disebut sebagai low back pain, dengan insiden tertinggi pada usia di atas 30. Kemudian untuk meningkat dengan usia, yaitu pada usia di atas 60 hingga 65 tahun, di mana secara gender adalah equal. Kemudian 5 penyebab pasien datang untuk melakukan kunjungan untuk berobat. Kemudian second most common, jadi penyebab yang berikutnya setelah terjadinya respiratory illness. Kemudian dan dampaknya adalah dampak visual, dampak sosial maupun ekonomi.
Ini adalah percentage daripada low back pain, ya. Jadi terbanyak adalah di daerah back sekitar 90%, kemudian lutut 49%, dan menurun hingga ke shoulder sebanyak 33%. Apa sih penyebabnya? Jadi ada suatu mechanical. Jadi suatu mechanical, kalau kita sebut sebagai pain generator, mechanical 80 hingga 90%. Ada terjadi akibat suatu disc disruptions, kemudian disc degeneration, akibat suatu fracture, instability, atau penyebab yang lain. Neurogenic bisa karena adanya disc herniation yang menekan diskus, spinal stenosis, maupun osteofit. Nanti akan saya bahas di diagram yang saya buat. Kemudian ada lagi non-mechanical spinal conditions, neoplasma, infection, inflammatory, atau pecet disease. Kemudian reverse visceral pain, nah ini harus jelas, kita harus cari itu spine atau extraspinal problem, atau yang lain hanya masalah seperti fibromyalgia ataupun nyeri-nyeri yang lain. Patofisiologi, jadi ada suatu central sensitization atau dysfunctional pain yang mana bersama nociceptive pain dan neuropathic pain akan menjadi suatu chronic low back pain. Nah, maka apabila ada suatu pasien dengan nyeri, kita harus berpikir bahwa apabila tidak jelas, kita anggap suatu mixed pain dan kita harus tentukan di mana lokasinya. Ini adalah nociceptive komponen, kemudian terjadi suatu radiating pain dengan melibatkan suatu neuropathic komponen, sehingga terjadi nyeri yang mana nyerinya bersifat menjalar. Neuropathic component of low back pain, nah, ini ada suatu mechanical compression daripada nerve root, ya, mechanical neuropathic nerve root pain. Kemudian ada kerusakan pada syaraf routing pada C fiber, yang akan menyebabkan suatu disc degeneration, muncul suatu localized neuropathic pain. Akan terjadi suatu action of inflammatory mediator yang dilepaskan dan ditanggap sebagai suatu inflammatory neuropathic nerve root pain, dan mana nantinya akan menyebabkan suatu perlunya tindakan pengobatan. Saya skip. Ini yang perlu diketahui bahwa macam-macam neuropathic pain bisa satu burning sensations, electric shock like, tingling, shooting maupun numbness. Nah ini kita harus bisa melakukan pasien harus kita tanya sehingga pasien mampu mendeskripsikan untuk memudahkan kita melakukan diagnostik lebih lanjut. Kemudian manajemen dari acute low back pain. Nah, clinical presentation pada case pasien dengan acute low back pain. Kita lakukan history dan examination. Kita lihat red flags-nya no, kalau tidak maka kita consider untuk differential diagnosis. Kemudian kita advise untuk mobilizations dan avoidance of bed rest. Kemudian kita memberikan appropriate pain relief. Kemudian kita lakukan suatu spine wellness, kita edukasi pasien agar mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Apabila red flags yang muncul, maka kita lakukan investigation dan management. Dan bila perlu kita lakukan referral kepada seorang yang lebih menekuni bidangnya. Kemudian hal ini dari advice, provide, dan ketiganya ini, maka kita akan review dan meng-assess improvement dalam 2 minggu untuk menentukan next kita perlu melakukan diagnostik penunjang yang lebih tepat atau tindakan yang lain. Ini saya coba merangkum. Jadi pada problem yang sering terjadi adalah pertama itu dapat dimulai pada diskus. Apabila ada disc herniation, ada disc problem atau tearing daripada disc atau annular disruptions, maka akan terjadi suatu facet degeneration dan disc degeneration. Kemudian menyebabkan suatu synovial reaction, akan terjadi suatu cartilage degeneration. Apabila terjadi suatu kerusakan pada disc, akan terjadi suatu circumferential tear, terjadi radial tear, akan menyebabkan suatu facet syndrome dan disc herniation. Apa yang terjadi? Apabila terjadi gangguan pada diskus, maka akan terjadi suatu minor instability. Secara nanti akan muncul reseptor-reseptor nyeri akan terangsang. Kemudian akibat pergerakan, maka facet juga akan teriritasi. Sehingga akan terjadi suatu instability, pasien akan back pain, terjadi capsular laxity, terjadi subluxation, kemudian pada diskus terjadi berlanjutlah circumferential tear, akan terjadi suatu dynamic lateral stenosis.
Apa yang terjadi? Maka akan terjadi suatu subluxation, dan akibat circumferential tear akan terjadi suatu disc narrowing yang akan menyebabkan suatu degenerative spondylolisthesis. Namun akibat hal ini, jadi dysfunction instability, dia akan become stable, dia akan stabil nantinya. Bagaimana dia akan stabil? Akan terbentuklah suatu osteophyte formation. Dengan terbentuklah suatu osteophyte formation akan terbentuk suatu fixed lateral stenosis dan juga osteophyte formation. Nah, dampak dari osteophyte formation akan terjadi jepitan baik pada tingkat kanal yang menyebabkan suatu keluhan claudicatio intermittent atau pada foraminal. Apabila terjadi jepitan pada foraminal, muncullah suatu radicular pain. Jadi pasien akan mengalami nyeri dari punggung yang menjalar ke kaki. Nah, akibat semua ini akan muncul suatu multisegmental spondylosis. Ini saya buat tahun 2019 mungkin. Kemudian surgical treatment options. Tindakan bisa dengan minimal invasive surgery, bisa dengan injection, nucleoplasty plasma, laserectomy, PALD, biportal atau microdiscectomy, kemudian open surgery, open discectomy, dan spinal fusion. Yang penting kita tekankan di sini bahwa tidak semua kasus dapat dilakukan dengan tindakan MIS prosedur. Kita harus melakukan korelasi antara MRI dan dynamics X-ray. Ini penting sekali untuk menentukan, nanti ada contoh kasus di belakang, untuk menentukan tipe surgery apa yang terbaik yang harus diberikan kepada pasien kita. Saya langsung aja kepada ini. Apabila pasien mengeluh nyeri pada punggung, terutama pada perubahan posisi, maka dynamics X-ray, flexion extension lebih superior daripada MRI. Tapi apabila pasien yang datang ke kita itu keluhannya adalah radiating, nyeri menjalar, kesemutan, rasa terbakar, maka MRI itu lebih superior daripada X-ray. Jadi itu penting sekali. Nah, kita tentukan kira-kira arah pasien ini arah suatu infections atau arah suatu malignancy atau suatu tumor. Maka untuk menentukan kira-kira perlu tidaknya kita kontras. Nah, ini di sini penting sekali untuk menentukan agar pasien tidak sampai berulang kembali ke tempat kita untuk melakukan diagnostik. Ini yang saya ingin tekankan karena berhubungan dengan waktu, saya skip ini. Nah ini, pada pasien ini kalau kita lihat pada hasil MRI, pasien ini tidak tampak signifikan atau tidak tampak adanya pergeseran, tapi pasien ini keluarnya adalah back pain. Maka selain MRI, kita harus melakukan flexion extension. Di sini tampak adanya suatu listesis, tampak adanya suatu retrolistesis, pergeseran L5 ke belakang, anterolistesis L4. Berarti ada masalah pada diskus. Yang kedua ada masalah pada facet. Sehingga pain generator akan terangsang, muncullah nyeri. In this case, maka pasien perlu tindakan fusi. Kita harus pasang implan, kita harus pasang skru, bantalan harus kita buka, kita harus fusi interbody fusion agar tercapai komprehensif hasil yang baik. Berikutnya, apabila kita temukan pada X-ray tampak ada hitam seperti ini, pada diskus kita tampak ada hitam seperti ini, maka ini adalah suatu vakum phenomenon. Nah, vakum phenomenon artinya apa? Ada suatu tanda daripada instability. Jadi ada gas, yang mana ini adalah suatu, kalau di jurnal disebutkan adalah suatu sign of instability. Sehingga pasien seperti ini perlu kita lakukan tindakan fusi. Saya lakukan flexion extension pada pasien ini. Tampak pada suatu extension tidak ada listesis, pada saat dia flexion tampak adanya L3, L4 motion. Di mana L3 anterolistesis, L4 retrolistesis. Saya lakukan fusion 3 level. Kemudian saya pasang cage supaya terjadi interbody fusion pada kasus ini. Ini contoh yang lain, tidak tampak adanya listesis pada MRI. Kemudian kita lakukan flexion extension, tampak adanya listesis pada L4, L5. Jadi penting sekali dynamics X-ray, terutama keluhan pasien harus kita tangkap betul-betul. Apabila nyeri punggung yang utama, maka harus dilakukan suatu dynamics X-ray over MRI. Ini contoh kasus endoskopi. Jadi apabila pasien tidak ada suatu listesis, maka kita kerjakan dengan tindakan endoskopik. Ini mungkin saya skip. Ini kita lakukan dengan biportal endoscopic spine surgery.
Tanpa adanya diskus yang bulging, kemudian kita retraksi, kemudian kita ambil diskus yang patologis, hanya kita ambil diskus yang patologis, sehingga tidak semua dari diskus yang masih baik harus kita tinggalkan. Kita hanya mengambil diskus yang patologis untuk mempreserve tinggi daripada diskus. Apa red flag yang membuat pasien itu perlu dilakukan immediate investigation atau referrals? Yang pertama adalah pasien dengan nyeri yang sangat, terutama pada saat perubahan posisi. Kemungkinan ada bisa akibat suatu infections, spondylodisitis, bisa suatu cancer atau fracture. Kemudian ada focal neurological deficit atau Cauda equina syndrome. Apabila saya rangkum, maka yang membuat pasien harus dilakukan investigasi lanjut adalah pasien dengan acute neurological deficit, radicular pain, acute radicular pain, kemudian progressive neurological deficit, dan Cauda equina syndrome. Apabila ada 3 gejala itu, harus segera kita lakukan diagnostik advance lebih lanjut untuk menentukan tindakan berikutnya. Kemudian differential diagnosis daripada low back pain. Nah, ini kita harus tentukan spinal atau extra spinal, harus kita tentukan dulu. Ini adalah di dalam spinal, intrinsic spinal, ini sistemik, ini yang referral pain. Jadi harus kita tentukan di mana masalahnya. Apabila pasien, saya ulangi, dengan perubahan posisi, terutama nyeri atau habis jatuh atau ada trauma, mekanismenya jelas, maka harus kita curigai pada intrinsic spine. Kita harus lakukan foto. Kemudian rekomendasi untuk follow up pasien-pasien dengan low back pain. Nah, ini semua pasien 2 minggu awal visit kita harus jelaskan. Apabila memang tidak membaik, maka harus segera kembali untuk kita lakukan follow up lebih lanjut. Sebaiknya kita memberikan nomor handphone kita kepada pasien, agar pasien dapat menghubungi kita atau sekretaris kita dengan target, dengan tujuan apa, agar pasien tidak bingung harus kemana apabila keluhan pasien itu memburuk. Kemudian apabila sebelum 2 minggu sudah memburuk, maka harus segera kembali. Jadi kita patokannya tidak fix pada 2 minggu. Apabila sebelumnya sudah memburuk, ya segera harus kita rujuk kita suruh kembali pasiennya. Nah, kemudian dalam 2 minggu kita lihat kalau tidak ada improvement atau tidak menjelek, oke. Tapi kalau memang membaik, maka pasien bisa kita follow up untuk kontrol pada waktu-waktu bila ada keluhan. Namun apabila memburuk, maka kita harus mengakses risiko untuk suatu persistent disability, kemudian kita merujuk ke center yang lebih lengkap. Kita tentukan dia tergolong low risk, medium risk, atau high risk. Kalau medium risk kita refer ke device fisioterapis, kalau high risk kita refer ke psikososial untuk assessment. Kita review lagi dalam 2 minggu, kemudian kita tentukan kalau tidak ada improvement, maka kita reverse ke spesialis, kemudian kalau ada improvement, kita continue untuk supportive management. Namun ini tidak fix waktunya, tergantung dari klinis. Apabila memburuk sewaktu-waktu, maka harus segera pasien itu kembali. Kemudian inilah pentingnya suatu spine wellness. Jadi selain kita lakukan obat, operasi, maka pasien harus kita edukasi. Psikis pasien juga harus kita evaluasi, kemudian work-related problem, kemudian emotional problem, kemudian generalized pain juga harus kita lihat, kita jelaskan pasien tidak boleh letih dan sebagainya. Kemudian intinya kita harus lakukan spine wellness pada pasien. Kemudian bagaimana kalau ada persistent low back pain? Maka kita tentukan sign and symptom daripada nerve root disease, ada atau tidak. Kalau iya, maka harus kita lakukan MRI. Kemudian kalau ada suatu tindakan jepitan, maka kita tentukan indikasi yang terbaik, endoskopi, kemudian atau open surgery. Kemudian kalau tidak, maka kita reevaluasi. Kita berikan obat-obatan,
kemudian kita konsulkan fisioterapi untuk penanganan komprehensif, kemudian kita review daripada responnya. Ini adalah multimodal treatment dari low back pain, sudah saya sampaikan tadi. Jadi keseluruhan ini harus kita lihat. Jadi kadang stress management ini penting pada pasien-pasien, terutama yang pasca operasi. Kita harus menjelaskan kepada pasien agar pasien itu tidak stres terhadap pasca operasinya. Ini kesimpulan dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian farmakoterapi. Nah, key message. Jadi kebanyakan pasien dengan low back pain, itu hampir dalam masa hidupnya pasti pernah mengalami seperti ini. Dan 90% daripada low back pain itu adalah sesuatu yang ringan dan kadang-kadang dapat membaik sendiri dengan fisioterapi. Kita harus memahami yellow flags tadi yang saya sampaikan, dan juga red flags kita harus memahami sehingga kita bisa mentreatment pasien dengan jauh lebih baik. Kemudian pain juga harus kita tentukan, spinal atau ekstraspinal seperti yang disebutkan di awal tadi. Kemudian farmakoterapi untuk akut low back pain itu dapat kita berikan acetaminophen, kemudian NSAID atau golongan COX, kemudian kita berikan opioid dan lemah, dan juga kita berikan master relaksan. Kemudian pasien dengan low back pain yang cukup lama harus kita assess, terutama gejala-gejala neuropatik dan adanya central sensitization atau dysfunctional pain. Kemudian bila ada pasien yang memerlukan suatu diagnostik lebih lanjut, kita refer kepada spesialis yang menekuni bidang. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.